Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan memberikan beberapa materi yang berhubungan dengan soal-soal untuk pembelajaran sejarah yang akan digunakan dalam ujian sekolah atau ujian penilaian harian. Nah, soal-soal ini sesuai dengan materi yang saya berikan. Mudah-mudahan ini dapat membantu kalian untuk pembelajaran. Pertama adalah sejarah terlahir karena adanya manusia. Tanpa manusia, maka sejarah tidak akan hadir. Maka setiap manusia sudah merencanakan apa yang akan dijalankan ke depan dalam menjalankan hidup saat ini. Nah, oleh sebab itu manusia perlu membuat sebuah perbaikan atau sebuah perencanaan yang akan terjadwal. Nah, oleh karena itu, maka hal ini bisa dilakukan oleh setiap manusia untuk mencapai tujuan, yaitu masa depan. Yang kedua, dalam suatu peristiwa sejarah akan terjadi hanya satu kali dan tidak berulang-ulang. Dan tokoh utamanya adalah manusia. Karena manusia ini adalah tokoh yang sangat penting bagi pelaku sejarah. Yang ketiga, suatu peristiwa sejarah sangat berhubungan antara manusia, waktu, dan tempat. Adapun dimensi spasial dalam sejarah disebut dimensi. Di situ ada ruang, waktu, peristiwa, perubahan, perkembangan. Mana yang paling benar? Kemudian yang keempat, lahirnya sebuah sejarah. Manusialah yang punya peranan, sedangkan manusia dalam sejarah diposisikan sebagai apakah objek atau subjek. Ya. Ini di dalam sejarah, karena ini lahirnya sebuah sejarah, manusialah yang punya peranan satu-satunya. Kelima, dalam sejarah yang dapat terjadi berulang kali. Tidak sekali, tapi berulang-ulang kali. Berikutnya, sejarah berada dalam dinamika akibat sifat manusia yang dinamis. Kedinamisan manusia dapat menimbulkan sebuah potensi atau perubahan. Kemudian 7, merupakan pembabakan waktu yang diterapkan dalam kajian sejarah. Disebut apakah konsep diakronik atau konsep sinkronik dan seterusnya. Berikutnya, masa praaksara berarti masa pada saat manusia belum mengenal tulisan. Masa ini juga disebut masa apakah masa prehistori atau pancaroba atau nirlika. Kemudian, menurut geologi, zaman di mana telah ditemukan bukti bahwa manusia mulai ada, yaitu ini merupakan ada zaman Paleozoikum, Neozoikum, Archaikum, ya, karena zaman-zaman ini merupakan zaman yang dari mulai munculnya manusia sampai yaitu akhirnya manusia punah. Kemudian pada zaman ini hayati hewan binatang akbar dinosaurus, misalnya Brontosaurus dan Tyrannosaurus. Zaman yang dimaksud adalah ada zaman Archaikum, kemudian zaman Paleozoikum, Mesozoikum. Maka kalian harus tahu tentang pengertian zaman-zaman tersebut, sehingga kalian bisa menjawab soal tersebut. Kemudian yang berikutnya, manusia merupakan aktor sentral dalam kajian sejarah. Sejarah adalah kisah tentang manusia dalam kaitannya dengan ruang dan waktu. Nah, ini ada objek, ada subjek. Kemudian berikutnya, manusia berkontribusi dalam penelitian dan penulisan sejarah. Kisah sejarah tidak mungkin hadir tanpa adanya manusia yang meneliti peristiwa tersebut. Nah, ini di situ ada subjek juga, kemudian ada pelaku, ada peristiwanya. Kemudian yang berikutnya, dimensi ruang dan waktu dapat menunjukkan peristiwa sejarah sebagai peristiwa yang khas dan unik. Artinya apa? Artinya yang unik itu kejadiannya terjadi hanya satu kali atau berulang-ulang atau terbatas pada tepat waktu.
Kemudian berikutnya, nah ini kalian harus tahu tentang eh, pernyataan di bawah ini. Sejarah kota, sejarah pedesaan, sejarah lokal. Nah, ini kajian sejarah berdasarkan apa? Kira-kira atau tempat, waktu, atau ruang. Nah, kemudian konsep waktu menjadi kunci dalam memahami dinamika. Nah, maka dari itu konsep waktu dalam sejarah dibagi menjadi 4 unsur. Ada 4 unsur dalam sejarah. Nah, ini yang perlu Anda ketahui, 4 unsur tersebut. Kemudian kehidupan manusia senantiasa diwarnai dengan perubahan dan keberkelanjutan. Nah, termasuk contoh dalam perubahan dalam berkelanjutan. Di situ contoh banyak perubahan-perubahan. Kalau terjadi ini perubahannya apa? Kalau terjadi hal-hal yang peristiwanya, satu contoh umpamanya Perang Dunia 1-2, ledakan bom atom dan seterusnya. Kemudian memandang peristiwa sejarah mengalami perkembangan dan bergerak sepanjang masa. Diakronik mengutamakan memanjangnya dimensi waktu dengan sedikit keluasan ruang. Di atas termasuk di situ ada istilah diakronik, ya, memanjangnya waktu. Kemudian berikutnya, saat sejarah ditulis dengan pendekatan ilmu sosial, sejarah tidak hanya memanjang dalam waktu, tetapi juga meluas dalam ruang. Nah, ini seorang tokoh Nurul Kuntowijoyo dalam sejarah. Ini akan menjadi sinkronik jika bersentuhan dengan ilmu-ilmu yang ada di dunia ini. Dan ilmu sosial, filsafat, dan sebagainya. Kemudian setiap peristiwa memiliki latar belakang yang menjadi pemicunya sejarawan. Soehartono dalam buku Teori dan Metodologi Sejarah menyatakan bahwa dalam peristiwa sejarah terdapat sebab umum atau general cause dan sebab khusus atau direct cause. Nah, ini sebab khusus ini sering disebut sebagai pemicu atau trigger. Konsep kausalitas menurut Soehartono itu apa? Ada konsep dari budaya, kemudian konsep perbedaan suku, dan seterusnya. Berikutnya, suatu tempat terjadinya peristiwa atau cakupan pembahasan yang tidak lepas dari kejadian-kejadian penjelasan tersebut adalah ada konsep apa, ada ruang, waktu, dan sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya, masyarakat mengalami pergerakan berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Itu disebut apa? Kemudian objek sejarah, ini juga tahu tentang objek sejarah, tentang perkembangan aktivitas manusia. Ini juga kalian mengetahui tentang objeknya apa. Kemudian ketidaksamaan suatu keadaan dengan keadaan lainnya, dari waktu ke waktu, itu ada yang berkelanjutan, ada ruang, dan seterusnya. Kemudian pernyataan di atas yang ciri-ciri apa itu yang ada di atas, bersifat empiris, dan yang dimaksud adalah ciri-ciri apa, yaitu ciri-ciri dalam sejarah. Yang dimaksud adalah ciri-ciri dalam sejarah. Jadi ada 5, itu adalah ciri-ciri dalam sejarah itu apa, sebagai apa. Berikutnya, perhatikan pernyataan ini. Ini ada perkembangan ilmu pengetahuan, sikap tradisional, kepentingan yang tertanam kuat, hambatan ideologis, adat, dan kebiasaan. Ini ada beberapa yang termasuk dalam beberapa faktor eksternal, atau penghambat. Kemudian, perubahan yang dialami manusia dalam kehidupan bermasyarakat mencakup berbagai aspek, seperti komposisi penduduk, kondisi lingkungan, sistem hubungan sosial, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Nah, ini yang ditanyakan adalah perubahan sosial, ya. Jadi sifat daripada perubahan tersebut. Terus dalam ilmu mempunyai unsur-unsur dan konsep penting. Nah, ada 3 unsur dalam sejarah yang tidak bisa dipisahkan. Jadi 3 unsur itu apa saja yang tidak boleh lepas. Terus suatu peristiwa dalam sejarah yang sangat berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Nah, ini yang ditanyakan adalah utama mempelajari sejarah, alasan utama dalam mempelajari sejarah. Kemudian yang berikutnya, ini yang ditanyakan adalah tentang konsep waktu
ada 4 konsep waktu yang ada di dalam sejarah. Nah, kemudian berdasarkan keadaan perubahan dibagi menjadi 2 perubahan apa saja. Jadi yang ditanyakan adalah perubahannya. Kemudian berikutnya perkembangan menurut konsep waktu dalam sejarah. Perkembangan konsepnya, ya, perkembangan konsepnya menurut waktu dalam sejarah. Terus kesinambungan menurut konsep waktu dalam sejarah. Kesinambungannya gimana kesinambungannya? Apakah ada satu hubungan atau tidak? Kemudian pengulangan menurut konsep waktu dalam sejarah. Pengulangannya. Berikutnya adalah perubahan menurut konsep waktu dalam sejarah. Ini sudah ada dalam perubahan di situ. Perubahannya apa? Kira-kira ada perubahannya atau tidak dalam konsep waktu dalam sejarah. Terus perubahan menurut konsep waktu dalam sejarah berdasarkan skala pengaruhnya. Nah, jadi ada berapa? 2 pengaruh, apa saja. Kemudian sejarah merupakan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Nah, ini berkaitan dengan ruang dan waktu. Yang dimaksud periodisasi, jadi yang ditanyakan adalah periodisasinya. Kemudian yang berikutnya, ini sejarah merupakan ilmu yang mengkaji tentang kehidupan manusia di masa lampau. Manusia, itu yang ditanyakan adalah manusianya yang berhubungan dengan sejarah sebagai ilmu. Kemudian, sejarawan sebagai peneliti sekaligus penulis sejarah berperan. Artinya peranan peneliti dalam sejarah. Terus, waktu dalam sejarah adalah penting. Oleh sebab itu, di situ adalah segala peristiwa yang terjadi. Jadi masa peristiwa-peristiwa yang terjadi. Waktu yang mengikuti ini sehingga ilmu sejarah mempelajari segala peristiwanya. Kemudian konsep dasar sejarah apa saja? Ada konsep dasar sejarah. Jadi mempunyai konsepnya. Berikutnya adalah kronologi. Bisa diartikan sebagai urutan waktu kejadian. Nah, di situ adalah tentang berpikir kronologis. Tuh. Jadi bagaimana berpikir kronologis? Berikutnya adalah kejadian-kejadian secara singkat dari waktu ke waktu, secara berurutan. Yang dimaksud adalah apa yang dimaksud dengan kejadian-kejadian singkat, tetapi dari waktu ke waktu, secara berurutan. Itu pertanyaannya. Kemudian sejarah memiliki sifat unik. Pada hakikatnya peristiwa itu terjadi hanya terjadi lagi sama persis, tidak dapat terulang lagi sama persis seperti kejadian masa yang lalu. Nah, maka di situ ditanyakan adalah sejarah memiliki posisi sebagai apa kira-kira. Terus peristiwa dapat mengilhami jiwa kepahlawanan. Nah, ini yang paling tepat adalah manfaat sejarah. Yang dicari adalah manfaat sejarahnya. Terus kita lihat contoh kegunaan edukatif. Apa saja edukatif? Edukatif itu kalau kita artikan adalah sebuah pendidikan, pembelajaran. Berikutnya, sebagai ilmu, sejarah memiliki hubungan kausalitas satu peristiwa. Arti sejarah memiliki hubungan. Nah, kausalitas berarti hubungan. Ya. Berikutnya, peristiwa sejarah dipandang sebagai peristiwa yang sangat unik dan peristiwa tidak berulang-ulang. Karena peristiwa tersebut hanya terjadi berapa kali. Berikutnya, unsur yang tidak ada di dalam sejarah. Apa saja unsurnya? Lanjut. Yang bukan merupakan ciri sejarah sebagai ilmu. Nah, ini yang tanyakan bukan. Ya, jadi yang bukan merupakan ciri sejarah sebagai ilmu. Terus, sejarah menyangkut kapan peristiwa itu terjadi. Ini salah satu unsur sejarah. Unsurnya apa? Jadi ada beberapa unsur tentang sejarah yang menyangkut tentang kapan peristiwa itu terjadi. Kemudian, sebagai suatu peristiwa sejarah, fakta-fakta yang ada disusun berdasarkan apa saja.
Berikutnya, sejarah merupakan ilmu yang mengkaji tentang kehidupan manusia di masa lampau. Nah, manusia merupakan sebagai apa kira-kira? Terus sejarah adalah ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan tentang apa kira-kira dalam sejarah? Kemudian berikutnya, contoh konektivitas antar ruang. Nah, ini yang ditanyakan adalah yang bukan contoh konektivitas antar ruang. Yang terakhir adalah manusia hidup dalam ruang, oleh karena itu manusia hidup dengan ruang, berkaitan dengan ruang. Nah, yang ditanyakan apa di situ adalah keterkaitannya antar ruang. Nah, ini yang dikenal sebagai apa? Nah, itulah mengenai materi-materi yang harus kalian pelajari. Mudah-mudahan materi ini bisa dapat, artinya dapat membantu kalian dalam pembelajaran. Demikian, dan apabila di situ ada sebuah pertanyaan, silahkan kalian nanti bisa jawab. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.